Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan ke-6 ini saya akan melanjutkan materi tentang islamisasi, kemudian liberalisme dan moderasi ilmu pengetahuan sebagaimana mata kuliah kita isu strategis BHI kontemporer. Nah, pada liberalisasi, islamisasi dan moderasi ilmu, kita perlu memahami hakikat atau makna daripada apa itu liberalisasi, kemudian apa itu islamisasi, kemudian apa itu moderasi. Ya. Yang pertama terkait dengan liberalisasi. Liberalisasi di sini merupakan usaha membebaskan sesuatu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi liberalisasi itu berasal dari kata liberty ya. Liberty maknanya bebas ya. Kemudian liberty di sini berkaitan dengan paham banyak sekali digunakan dalam aspek ekonomi maupun politik, termasuk dalam menata ilmu pemerintahan. Akan tetapi konsep liberalisasi di sini ketika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, ya, maka akan menjadi suatu paham di mana liberalisasi ilmu pengetahuan merupakan cara pandang, ya, cara pandang untuk membangun suatu pemahaman dengan cara menafsirkan ilmu pengetahuan secara bebas, ya. Jadi ada aspek kebebasan ya di sini. Ya, bahwa liberalisme adalah paham ekonomi dan politik yang menekankan pada kebebasan, persamaan dan kesempatan ya. Ada aspek kebebasan, kemudian persamaan, dan yang terakhir adalah kesempatan. Paham ekonomi dan politik ini kerap kali diterapkan oleh para pemikir ilmuwan muslim ya, yang menginginkan cara pandang terhadap ilmu pengetahuan secara bebas, kemudian menyetarakan segala hal ya, kemudian mengambil suatu kesempatan dari hukum bagaimana memposisikannya suatu ajaran agama berada di bawah hak asasi manusia. Itu konsep liberal karena di sini kan bebas ya. Liberal di sini bebas, kebebasan, persamaan yang dalam hal ini ada keterkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian kesempatan ya, mengambil suatu peluang di sana, ya, memanfaatkan celah ya, sehingga tercipta suatu pemahaman baru. Nah, sementara islamisasi di sini usaha untuk mengislamkan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa diislamisasikan, bisa diislamkan. Ilmu pengetahuan berdasarkan cara pandang agama Islam. Kalau islamisasi begitu, memaksakan berdasarkan ayat ya. Atau ayatisasi ya. Kalau misalkan kita tidak bisa memahami islamisasi, bisa kita analogikan dengan bahasa ayatisasi ilmu pengetahuan. Kemudian ada konsep moderasi ya. Moderasi di sini cara pandang
terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan nalar pikir tengah-tengah, ya. Memperhatikan aspek maslahah mursalah, keselamatan atas suatu permasalahan, sehingga tidak memaksakan kehendak. Kalau liberal tadi lebih kepada cara pandang terhadap ilmu pengetahuan secara bebas, tetapi islamisasi memaksakan ilmu pengetahuan berdasarkan suatu ayat atau ayatisasi, begitu ya. Ayatisasi daripada ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, cara pandang terhadap ilmu pengetahuan secara tengah-tengah atas dasar kemaslahatan suatu permasalahan, keselamatan suatu permasalahan. Nah, kita perlu mempelajari bagaimana peta konsep sejarah liberalisasi, islamisasi, dan moderasi. Bahwa di sini kita perlu mengetahui, di sini saya sudah menampilkan dari jalur berpikir, ya, bahwa kita mengenal istilah radikal, ya. Memang pada hakikatnya kita beragama itu harus secara mengakar. Tetapi ketika mengakar itu diwujudkan, ya, terjawantahkan dalam bentuk fundamentalisme. Fundamentalisme itu pola berpikir keras ketika pemahaman yang radikal itu salah, ya. Cara pemahaman yang radikal terhadap agama, orang kan beragama harus mengakar, ya. Tetapi ketika mengakar dalam beragama disalahgunakan sehingga bersikap dengan cara pandang sikap yang radikal. Nah, radikal di sini atau fundamental, ya. Fundamental itu berangkat dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab muncul, ya, ini kan dalam konteks sejarah di abad ke-17 pertama, itu ada tokoh yang memang bergerak pada pemikiran yang konservatif, yang pada akhirnya menjadi fundamentalisme itu tadi yang saya sampaikan. Berangkat dari abad ke-17 awal, kemudian abad ke-17 pertengahan muncul tokoh sebagai antitesa daripada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, yang dalam hal ini ada Sah Waliullah, ya, yang beliau membangun konsep berpikir liberal, ya, liberalisasi. Kemudian pada abad ke-19, ya, abad ke-19 ini ada tokoh yang bernama Syed Muhammad Naqib Al-Atas, yang beliau ini membangun suatu konsep pemikiran islamisasi terhadap ilmu pengetahuan sebagai jawaban daripada pemikiran liberalisasi. Bagaimana mengembalikan kepada konsep, berupaya mengembalikan kepada konsep awal fundamentalisme itu, tapi tidak sampai ke sana gitu. Hanya pada batasannya di mana, Pak? Batasannya pada aspek pemikiran atau menaskan suatu ilmu pengetahuan, tidak sampai pada gerakan gitu. Nah, kemudian islamisasi, kemudian ada yang terakhir pemikiran integrasi ilmu dan agama, tidak ada dikotomi lagi. Dulu kan isunya dikotomi ilmu pengetahuan, ya. Ada ilmu agama beda, kemudian ilmu umum juga beda. Nah, pemisahan itu kan pola pikir islamisasi sebenarnya. Tetapi kemudian ada konsep integrasi ilmu dan agama, ya, di mana integrasi ilmu dan agama ini merupakan perwujudan daripada konsep moderasi ilmu pengetahuan. Jadi alur berpikirnya begitu, di mana ulama-ulama, tokoh-tokoh pemikir, ya, tokoh-tokoh pemikir Muslim, ya, terutama yang berada di negara kita di Indonesia, berusaha bagaimana untuk mengupayakan konsep integrasi ilmu dan agama itu bisa dilakukan. Ya, walaupun isu ini berkembang pada era abad 21, bukan abad ke-19, ya, era abad 20, ya, berkembang. Ya, gitu. Integrasi ilmu dan agama. Padahal abad ke-19 tokoh-tokoh pemikir muslim
tokoh-tokoh yang pernah bergerak dalam kemerdekaan di negara kita sudah membawa konsep integrasi ilmu dan agama. Kemudian ada ciri ya atau indikator liberalisasi ilmu. Itu dalam konsep sejarah tadi sudah saya sampaikan, alur berpikirnya mulai dari dari fundamentalisme ya. Kemudian kepada liberalisasi, kemudian kepada islamisasi, baru muncul yang namanya moderasi sebagai sebuah jawaban gitu loh. Nah, mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya lanjutkan dulu. Gitu. Ada ciri atau indikator liberalisme ilmu ya. Jadi ada ciri dan indikator liberalisme ilmu pengetahuan bahwa menurut Khalif Mu'ammar ya, ada rasionalisme dan sekularisme. Jadi indikator ya, liberalisasi indikatornya ada rasionalisme, rasional dan sekuler ya. Nah, rasional dan sekuler di sini menjadi ciri khas ya. Ciri khas kan dalam konsep liberalisasi itu tadi sudah saya sampaikan, liberalisasi ini cara pandang bebas ya. Kemudian persamaan dan kesempatan. Nah, rasionalitas ini sangat dijunjung tinggi sebagai ciri khas daripada berpikir secara bebas tanpa adanya sekat yang membatasi sebuah pemikiran seseorang tersebut gitu. Itu rasional. Jadi bagaimana memanfaatkan pola pikir secara maksimal, kemudian sekular ini dengan memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, sehingga orang itu lebih berpikir tanpa memperlihatkan ayat-ayat atau dasar-dasar agama yang menjadi pegangan bagi pemeluk agama gitu. Agama apapun itu. Sehingga konsep rasional sekular ini lebih bebas dalam berpikir karena tidak ada aturan ya agama yang mengikat seseorang tersebut. Kemudian penolakan terhadap syariah ya. Kemudian rasionalisasi agama, pluralisme agama ya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya pluralisme agama ini, pluralisme agama ketika tanpa adanya batasan ya, tanpa adanya suatu aturan yang memang itu batasan-batasan yang orang ini lebih bergerak secara bebas. Pluralisme boleh, hakikatnya kita membangun pola pikir plural itu memang dianjurkan, tetapi bukan berarti kita membenarkan ya. Konsep pluralisme itu kan bukan membenarkan ajaran agama lain, tetapi kita meyakini bahwa semua agama mengajarkan nilai kebaikan dan kebajikan. Itu dalam konsep plural, bukan kita membenarkan ajaran. Ketika kita membenarkan ajaran agama lain, maka kita sudah terjebak pada pola pikir liberal gitu. Kemudian ada mendukung ya demokrasi liberal sepenuhnya dan kebebasan mentafsirkan teks agama Islam, yang dalam hal ini seringkali pendekatan tafsir yang digunakan adalah tafsir hermeneutik ya. Tafsir hermeneutik ini tafsir kebahasaan gitu. Tafsir kebahasaan itu tafsir atas dasar suatu pemahaman terhadap kata ya. Bukan atas dasar ayat ya, ayat Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, bukan atas dasar itu, tetapi atas dasar tafsir kebahasaan. Nah, kemudian
Itu yang berkaitan dengan ciri indikator liberalisme ilmu. Kemudian ciri indikator Islam liberal sebagaimana hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya di sini tentang liberalisme, inklusivisme dan era transkultural, bahwa saya mendapatkan hasil dari riset yang saya lakukan di PWNU Jawa Timur. Ciri pemikiran Islam liberal di sini persamaan agama gitu loh. Menyamakan semua agama, membenarkan sebenarnya, membenarkan ajaran semua agama, itu liberal. Kemudian kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender di sini berkaitan dengan tidak adanya batasan ya. Tidak adanya batasan atau hilangnya kodrat seorang perempuan gitu. Boleh perempuan itu melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin misalkan. Tetapi jangan sampai lupa dengan kewajiban yang pertama. Ketika kewajiban yang pertama dan utama itu ditinggalkan, maka ini yang masuk dalam aspek kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini berkaitan dengan memposisikan hak asasi manusia di atas sumber hukum agama ya. Misalkan begini, misalkan sebagaimana contoh lesbi, ya, biseksual dengan mengatasnamakan hak asasi manusia ya, yang itu dibenarkan walaupun di dalam ayat itu dilarang gitu. Tetapi ini atas dasar hak asasi manusia sehingga harus dibolehkan, ini liberal. Kemudian rekonstruksi hukum Islam ya. Merekonstruksi hukum Islam ini berkaitan dengan tentang membangun suatu hukum yang sudah ada atau menggugat ya, menggugat ayat Al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat tentang perbudakan ya, di mana perbudakan di masa Nabi pada saat itu ya. Pada masa Nabi perbudakan itu kan adanya pembebasan gitu loh. Nah, itu ingin digugat bagaimana seorang buruh misalkan dalam konteks hari ini ingin disamakan dengan konteks perbudakan di masa yang pada saat itu ada gitu loh. Ingin digugat keberadaannya. Nah, kemudian terkait dengan pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan ya, ada liberalisasi ayatisasi, kemudian pendekatan aksiologis dan internalisasi gitu. Jadi, apa yang saya sampaikan terkait dengan ciri atau indikator Islam liberal atau liberalisasi ilmu pengetahuan, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan tadi kan sudah dijelaskan ada 3. Itu yang paling efektif itu dari ketiga tersebut ada liberalisasi, pendekatan aksiologis dan internalisasi, itu yang ya baik. Pertanyaan dari Mbak Nindi berkaitan dengan ayatisasi ya, ayatisasi ilmu pengetahuan atau islamisasi ilmu pengetahuan. Ada indikator memang atau pendekatan yang cara pandang yang digunakan. Yang pertama berkaitan dengan pendekatan aksiologis, kemudian yang kedua berkaitan dengan pendekatan ayatisasi, dan yang terakhir berkaitan dengan pendekatan internalisasi. Nah, tadi yang ditanyakan yang mana yang lebih efektif untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, yang paling efektif digunakan adalah pendekatan internalisasi ya. Internalisasi di sini melakukan penanaman suatu nilai ya. Penanaman nilai kepada suatu ilmu pengetahuan, di mana di sini ada 3 tahapan sebagaimana konsep pemikiran Prof. Muhaimin. Yang pertama ada transformasi nilai, kemudian yang kedua transaksi nilai, dan yang ketiga transinternalisasi. Nah, yang pertama transformasi nilai di sini mengajarkan nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik gitu loh. Nilai-nilai itu yang ingin ditanamkan kepada peserta didik berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari gitu. Kemudian yang kedua ada transaksi nilai ya.
transaksi nilai di sini komunikasi dua arah ya, pendidik dan peserta didik, tetapi respon yang lebih tinggi diberikan oleh peserta didik, di mana respon di sini berkaitan dengan hasil penanaman nilai tersebut. Peserta didik mau melakukan gitu, mau melakukan apa yang sudah tertanam di dalam pikiran atau pengetahuannya. Kemudian yang terakhir adalah transinternalisasi, berkaitan dengan penghayatan terhadap nilai yang sudah diterapkan gitu. Nah, sehingga di sini konsep internalisasi sebagai pendekatan untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan bisa untuk dilakukan gitu loh. Nah, sebagaimana islamisasi ayatisasi ilmu pengetahuan, kita melihat fenomena ya, di mana konsep ini tentu berbeda dengan konsep moderasi. Kalau moderasi ilmu pengetahuan di sini mengintegrasikan antara agama dan ilmu ya, bukan mengayatisasi ilmu pengetahuan. Kalau integrasi ilmu di sini kan bagaimana suatu konsep di dalam Al-Quran kemudian realitasnya seperti apa, itu bisa diintegrasikan gitu loh. Kalau islamisasi atau ayatisasi ilmu pengetahuan seakan-akan bagaimana ayat Al-Quran bisa menyesuaikan dengan zaman atau dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya ayat ini bisa menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, padahal konsep yang hakiki itu kan ilmu pengetahuan bisa menyesuaikan dengan ayat gitu, ayat Al-Quran, atau realitas zaman bisa menyesuaikan dengan ayat Al-Quran, karena Al-Quran ini kan sejatinya sudah menjawab ya keseluruhan fenomena yang nilainya bermuatan nilai-nilai yang sangat universal, kan begitu. Sehingga kalau konsep islamisasi ini berpikirnya terbalik, bagaimana ayat ini bisa menyesuaikan dengan ilmu atau bisa menyesuaikan dengan kondisi realitas gitu loh. Sehingga di sini konsep moderasi yang diusung adalah bagaimana membangun cara berpikir bisa mengintegrasikan bagaimana agama bicara tentang apa, ilmu pengetahuan bicara tentang apa, sehingga konsep keduanya bisa didialogiskan gitu loh. Caranya memang mendialogkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Konsepnya memang dialog, bukan dogma gitu loh. Kalau internalisasi ini kan hakikatnya mendogmakan sesuatu kepada peserta didik, mendogmakan nilai kepada peserta didik atau mendogmakan nilai terhadap ilmu pengetahuan. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Nah, tetapi ini berbeda dengan konsep yang tadi yang liberalisasi ilmu berbeda tentu. Liberalisasi ilmu kan lebih bebas ya, lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia, bagaimana merekonstruksi hukum gitu ya. Bagaimana membangun suatu pemahaman hak asasi manusia berada di atas nas ya, begitu. Sehingga di sini moderasi ilmu pengetahuan berkaitan dengan konsep manhajul fikirnya Islam moderat, ada tasamu ya. Pendekatan yang digunakan ada tasamu, kemudian ada tawazun ya, berimbang, kemudian tawasud, berpikir tengah-tengah, kemudian yang terakhir adalah ta'adul ya, adil, tegak lurus ya. Sehingga di sini konsep tawazun, berimbang betul, berpemikiran, mengintegrasikan itu kan harus imbang antara agama dan ilmu pengetahuan ya. Tidak sampai jomplang gitu, tidak sampai berat sebelah, mohon maaf bahasanya berat sebelah. Kemudian terkait dengan pemikiran tawasud pun juga sama, berpikir tengah-tengah, tidak merugikan agama dan tidak merugikan ilmu pengetahuan. Konsep yang dikhawatirkan kan begini, konsep islamisasi itu kan ilmu pengetahuan kan dirugikan ya, ilmu pengetahuan tidak sampai terbangun kerangka konseptualnya secara utuh, tetapi dipaksakan ayat ini bisa masuk gitu. Tapi kalau moderasi ilmu kan tidak ya, tidak tengah-tengah ya, tengah-tengah dalam artian tidak memihak ke kanan arahnya ke liberal, kemudian tidak memihak ke kanan menjadi fundamental ya, kemudian tidak memihak ke kiri menjadi
liberal, fundamental atau islamisasi, begitu. Misalkan ya ini ya, tidak memihak ke kanan islamisasi, kemudian tidak memihak ke kiri liberalisasi ilmu, gitu. Nah mungkin dari sini ada pertanyaan. Ya, bagaimana? Kan tadi sudah dijelaskan mulai awal dari pengertian liberalisasi, islamisasi, moderasi. Dan juga sudah dijelaskan ciri ataupun indikatornya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita seorang pelajar maupun mahasiswa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Baik, cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita mengantisipasi liberalisasi ilmu pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan, dan menangkap isu yang saat ini tentang moderasi ilmu. Nah, isu yang berkembang saat ini, isu strategis ya, tentang pendidikan agama Islam kontemporer, saat ini ada isu tentang interdisipliner ya, kajian studi Islam interdisipliner ya, lintas disiplin ilmu pengetahuan yang merupakan pengembangan daripada integrasi ilmu dan agama. Awal dulu ada konsep integrasi ilmu dan agama, kemudian berkembang menjadi interdisipliner ya, lintas disiplin ilmu pengetahuan. Jadi memandang suatu fenomena berdasarkan lintas disiplin ilmu pengetahuan, termasuk agama bisa masuk di sana gitu loh. Sehingga konsep pembelajaran tematik sebagaimana saat ini, misalkan aku dan lingkungan ya. Aku dan lingkungan juga bermuatan tentang tauhid ya, bagaimana menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah ya, melalui aku dan lingkungan kita mengimani bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan, misalkan. Itu kajian tematik ya. Tematik itu muatannya sudah interdisipliner. Kemudian yang kedua tentang fikih, misalkan ingin masuk ya, fikih ya juga bisa bagaimana menjaga lingkungan dengan toharoh, seringkali kita bersuci. Kemudian bisa juga dengan aspek saintis ya, lingkungan misalkan mempelajari tentang tumbuhan apa saja ya, termasuk bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar menjaga lingkungan sebagai bagian dari konsep hablum minal alam. Aku dan lingkungan seperti itu. Itu konsep integrasi ilmu pengetahuan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, sebagaimana konsep iman kepada hari akhir pun juga sama ya. Iman kepada hari akhir, kita juga ada melihat bagaimana sudut pandang ilmu pengetahuan yang lain gitu loh. Memandang iman kepada hari kiamat itu mengkajinya dalam bentuk apa gitu. Ternyata beberapa ilmu pengetahuan umum juga menampilkan suatu gagasan di mana matahari memiliki batas usia untuk memancarkan sinarnya. Kemudian ada gas nebula, ya, gas panas ya, yang ingin keluar ya, yang berada di perut bumi ternyata tidak bisa keluar karena ada atmosfer yang menyelimuti bumi. Sehingga atmosfer ini ternyata suatu saat juga semakin menipis gitu, dan potensi gas panas yang ada di perut bumi di sini bisa keluar. Itu kan beberapa kajian ya dalam sudut keilmuan lain seperti apa, sehingga kita memandang suatu kajian, kita mulai membiasakan dengan sudut pandang lintas disiplin ilmu pengetahuan. Jadi dari konsep tadi liberalisasi, islamisasi ilmu, dan moderasi ilmu pengetahuan, bagaimana nanti membentuk suatu kesimpulan di mana integrasi ilmu agama bisa kita lakukan melalui kajian interdisipliner. Begitu. Cukup ya dari saya? Baik, ini dari saya terkait dengan materi perkuliahan kita, isu strategis PAI kontemporer tentang liberalisasi, islamisasi, dan moderasi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa, dengan suratul Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam ya karam. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.